Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video kali ini saya menjelaskan tentang persiapan pas sejarah kelas 11 ya, sesuai kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru-guru kalian. Materinya itu ada pendudukan Jepang dan proklamasi serta pemerintahan awal di Indonesia. Nah, yang pertama kita perhatikan peta Asia Tenggara ya, beberapa negara ya, ada Thailand, ada Burma, ada Asia, ada Indonesia, Filipina ya. Ini peta sebelum Jepang menguasai sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti itu, kita bisa lihat petanya. Kenapa Jepang mengincar Indonesia? Sebenarnya itu simpel, kalau kita lihat itu Indonesia itu daerah strategis. Ya, dia jalur strategis ke Asia Tenggara, dan gitu kita juga kaya dengan sumber daya alam dan manusianya. Oke, jadi itu alasan Jepang kenapa dari Pearl Harbor tadi mengincar Filipina sampai ke Indonesia akhirnya, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ini peta kedatangan Jepang yang bisa kita lihat bentuknya itu ada beberapa rute ya. Dari Hainan, ada Thailand, masuk ke kota Tarakan, terus masuk ke dalam Pontianak sampai akhirnya Belanda nanti menyerah di Kalijati di tahun 1942 nanti. Kayak gitu. Jadi tujuan utama Jepang sekali lagi tuh kenapa menguasai Indonesia, karena untuk pemenuhan kebutuhan militernya untuk melawan sekutu. Jepang pengen jadi negara industri, Jepang butuh bahan baku, dan Jepang merasa perlu itu semua sumber daya alam dan manusianya, makanya menarget ke negara-negara Asia Tenggara yang lebih kaya SDM dan SDA-nya. Seperti itu. Nah, ini tadi kan ketika berhasil mengalahkan Belanda, Jepang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan rakyat agar bisa menang di perang Pasifik. Nah, awal kedatangan Jepang, kita tuh bersimpati. Kenapa? Karena Jepang itu selalu mempropagandakan dirinya bahwa pembebas rakyat dari jajahan belenggu penjajahan Belanda, mengaku sebagai saudara tua. Pokoknya baik banget lah nolong kita gitu. Dan ini beberapa hal yang dilakukannya gitu kan. Membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditangkap dan diasingkan Belanda. Salah satu itu tidak melarang pemutaran lagu Indonesia Raya gitu. Bahkan melarang bahasa Belanda. Suatu hal yang berbeda dengan kebijakan masa pemerintahan Belanda. Seperti itu. Nah, awal-awal diterima, kemudian berubah sikap Jepang. Nah, ini ketika Belanda menyerah ya, perjanjian Kalijati ini pada tanggal 8 Maret 1942 ini yang menjadi awal masuk pendudukan Jepang di Indonesia. Meskipun singkat, kurang lebih tiga setengah tahun ya, tapi selama waktu yang singkat itu Jepang sudah melakukan berbagai hal, berbagai kebijakan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, di antara membentuk pemerintahan Jepang dengan membentuk Gunseikan, pemerintahan militer. Ada 3 wilayah ya, Jawa dan Madura, pusat di Jakarta, dengan angkatan Panglima Tentara ke-16 Angkatan Darat, Panglima Tentara Angkatan ke-25 Angkatan Darat di wilayah Sumatera Bukit Tinggi, dan pemerintah armada Angkatan Laut di wilayah Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dengan pusatnya Makassar. Jadi dia membagi beberapa wilayah Indonesia supaya gampang gitu untuk administrasi dan secara militernya. Oke, nah ini kebijakan-kebijakan Jepang apa aja? Pertama di bidang sosial, kita juga tahu ada pengerahan tenaga kerja, awalnya sukarela. Awal itu seperti oke, kita mau bantuin ya karena kita udah pernah kalian menolong kita dari Belanda. Ternyata karena terdesak dengan perang, kebijakan yang awal sukarela pun menjadi pemaksaan gitu, dimana kita disuruh bangun jalan raya, pelabuhan, benteng pertahanan awal di Pulau Jawa, terus ke berbagai wilayah itu dikirim-kirim ke Vietnam, Burma, Thailand, Malaysia. Seperti itu, mereka disuruh kerja keras tanpa diberikan imbalan atau makan yang cukup, sehingga banyak di antara mereka yang dikirim tuh tewas karena sakit ataupun penyiksaan akibat tentara Jepang tadi. Mereka tuh kerja keras gitu. Nah, di bidang budaya tadi ada Seikere, membungkukkan punggung dalam-dalam ke arah matahari terbit, karena kaisar Jepang itu identik dengan Dewa Matahari, Amaterasu, seperti itu. Dan itu nanti kebijakannya juga memicu beberapa hal di daerah gitu. Banyak yang tidak suka dan tidak setuju dan protes, akhirnya pun berujung pada perlawanan fisik seperti di Tasikmalaya di Singapura nanti gitu. Nah, ya. Kemudian di aspek pendidikan, di awal di masa kolonial Belanda itu tidak semua orang bisa sekolah, tapi di masa Jepang itu semua dibuka kesempatannya, tapi pendidikan itu hanya khusus untuk kebutuhan perang aja gitu, supaya orang bisa baca tulis, supaya anak-anak bisa masuk usia sekolah seperti itu. Pada akhirnya jumlah sekolah pun merosot drastis gitu, karena banyak pemuda-pemuda tanggung yang dikirim untuk ikut organisasi militer dan militer gitu. Dan di aspek ekonomi ini juga yang cukup menyedihkan yang terjadi. Kenapa? Karena di ekonomi ini kita tuh harus menyerahkan, ada seran wajib ya, kayak beras,
terus ada karet, ada kina, sama jarak. Jadi itu orang-orang disuruh tanam tanaman jarak untuk minyak pelumas kendaraan perang Jepang. Orang disuruh nanam beras yang banyak, padi, untuk kebutuhan makanan Jepang semua, bukan kita. Akibatnya apa? Gara-gara pemaksaan tadi, penyerahan wajib tadi, banyak lahan-lahan pertanian yang berubah fungsinya dan juga bencana kelaparan. Pokoknya jauh lebih menderita dibanding masa Belanda. Seperti itu. Nah, ini sistem ekonomi perang gitu. Aset-aset ekonomi penting disita, ada kebijakan self sufficiency. Itu artinya kita tuh berdikari lah memenuhi kebutuhan sendiri dan ditambah memasok kebutuhan pasukan Jepang gitu. Dan Jepang itu menguasai semua sumber ekonomi di Indonesia. Nah, untuk di aspek politiknya, di sini Jepang itu awal-awal dia membubarkan membatasi ruang gerak politik itu dengan mengeluarkan kebijakan, di antaranya adalah membubarkan organisasi politik yang berkembang pada masa kolonial Belanda. Jadi Jepang tuh bikin organisasi baru, ya, dia ngerekrut orang baru dengan tujuan tuh kita tuh bersimpati loh sama kalian, seperti itu. Nah, nanti ada beberapa gerakan yang dilakukan, ya, akhirnya dengan cara ngajak tokoh nasionalis atau orang-orang yang familiar gitu di mata rakyat, seperti itu. Dan selanjutnya ada aspek militer. Nah, Jepang ini sejak mendarat di Tarakan tadi, ya, pemerintah sudah sempat membentuk beberapa organisasi militer dan semi militer untuk kepentingan menghadapi perang Asia Timur Raya tadi, seperti itu. Jadi nanti tujuan Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda itu ya diantaranya mempersiapkan pasukan terlatih untuk menghadapi perang Asia Timur Raya, dan pasukan cadangan itu nanti dibentuk organisasi militer dan semi militer, seperti itu. Dan next. Nah, untuk organisasi politik dan masyarakat, yang saya bilang tadi, Jepang itu mengajak tokoh-tokoh nasionalis. Di antara pertama gerakan 3A. Di April 1942 tadi, dia menunjuk seorang Mr. Syamsuddin atau Raden Syamsuddin yang dikenal sebagai ketuanya. Dengan semboyan utama itu 3A: Jepang Cahaya atau Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Nah, sayangnya organisasi 3A ini dibubarkan. Kenapa? Karena Mr. Syamsuddin ini kurang populer gitu loh. Orang nggak familiar, beda sama Soekarno dan Hatta. Akhirnya 3A pun dibubarkan, seperti itu. Nah, akhirnya dibikin Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan 4 serangkai: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, ya. Ki Hajar Dewantara yang pojok kanan atas, Kiai Haji Mas Mansur paling kanan bawah. Seperti itu. Tugasnya sama, seperti itu tuh propaganda awalnya. Bagaimana menggerakkan masyarakat atau rakyat untuk membantu kepentingan perang Jepang. Kayak gitu. Nah, di sini sayangnya pemimpin Putra tadi memanfaatkan untuk menanamkan nasionalisme di kalangan masyarakat gitu. Akhirnya pun Jepang merasa ini nggak efektif dan justru malah bakal jadi bumerang. Mau nggak mau, Putra pun dibubarkan lagi oleh Jepang dan dibentuk namanya Jawa Hokokai atau Pusat Kebaktian Jawa. Nah, di sini ada beberapa unit, ya, ada bagian pendidikan, usaha, dan bagian umum. Intinya itu adalah semacam lembaga propaganda gitu. Orang-orang bergerak sesuai dengan profesi. Di antaranya ada Himpunan Kebaktian Dokter Isi Hokokai, ada Kebaktian Pendidik Guru, ya, Kyoiku Hokokai, Organisasi Wanita Fujinkai, Pusat Budaya Keimin Bunkasidoso. Nah, ini mereka itu bakal menjadi pelaksana, ya, mengerahkan anggota untuk membantu kebutuhan perang Jepang, ya. Misalnya kalau dokter, tenaga medis, guru, ya, ngajar di sekolah-sekolah Jepang, pelatihan baris berbaris, dasar-dasar militer, seperti itu. Fujinkai untuk bantu logistik di lapangan gitu. P3K dapur umum. Pusat budaya itu lebih menggunakan seni sebagai media propaganda Jepang, seperti itu. Ya, jadi dari 3A, Putra, Jawa Hokokai. Nah, selanjutnya ada namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Ini salah satu organisasi Islam yang sudah ada sejak zaman Belanda dan nggak dibubarin. Gitu. Jadi di sini kenapa Jepang itu merasa Islam itu adalah kekuatan politik dan masyarakat yang potensial, makanya nggak dibubarin karena dia tahu orang-orang mayoritas orang Indonesia gitu kan. Nah, awalnya dapat simpati yang besar, tapi karena perkembangannya yang cukup pesat pada waktu itu, Jepang pun membatasi pergerakannya. Dan mau nggak mau akhirnya dibubarkan oleh Jepang, diganti dengan organisasi lain namanya MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan itu ada link-link di bawah, itu bisa kalian baca lebih lanjut lagi, dan itu juga sumber saya dapat informasinya. Nah, itu ada foto-fotonya, ya, MIAI. Jadi intinya MIAI ini ormas Islam lah yang dipelihara oleh Jepang juga gitu, dibiarkan oleh Jepang berkembang, tapi
takut berbahaya, akhirnya dibubarin juga akhirnya gitu. Nah, berikutnya ada organisasi militer dan semi militer. Apa sih bedanya? Nah, kalau militer ini khusus untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Jadi itu mereka benar-benar dikirim ke berbagai wilayah. Pelatihannya pun beda dengan sipil gitu. Kalau semi militer itu ya sifatnya lebih ke arah hankam, pertahanan sekitar aja gitu loh. Tapi nggak sedisiplin organisasi militer Jepang. Nah, ini bedanya itu ya. Nah, apa sih tujuannya gitu? Dibikin nanti itu kan berimbas pada pembentukan tentara sukarela. Di antaranya apa? Ya, tentara sukarela itu bakal jadi cadangan pasukan militer gitu. Sedangkan tentara-tentara yang dimasuk organisasi militer tadi itu bakal dikirim ke front Pasifik gitu. Nah, itu poster itu peta. Ikutlah seperti itu. Kan keren banget ya gitu orang-orang ngajak. Nah, berikutnya adalah organisasi semi militer. Ada Seinendan, ada Keibondan, Fujinkai, Suishintai, Kaikyo Seinen Teishindi, Hizbullah, dan Kokukutai. Jadi itu benar-benar banyak organisasi semi militer gitu kan. Ada buat pelajar, ada sukarelawan khusus pemuda Islam, pembantu polisi, barisan wanita. Pokoknya itu benar-benar variatif lah gitu. Dan itu semua target usia sama gitu. 18 sampai 25 tahun gitu. Usia-usia produktif gitu, yang mereka harusnya sekolah atau kuliah, dan tapi itu diarahkan untuk membantu kepentingan perang Jepang lagi-lagi gitu. Nah, terus selanjutnya itu ya ini militer, dan berikutnya ada organisasi militer. Nah, ini dua ini yang benar-benar disiplin, ada Heiho dan PETA, pembela tanah air. Seperti itu. Ini yang menjadi nanti cikal bakal BKR, Badan Keamanan Rakyat. Orang-orang yang lulusan PETA dan Heiho ini bakal membentuk inti militer di awal-awal kemerdekaan nanti. Seperti itu. Selanjutnya next. Nah, dari masih ada organisasi militer dan militer. Maaf, saya next lagi. Nah, berikutnya ada namanya kebijakan Romusa. Nah, mungkin kita tahu ya kalau pendudukan Jepang identik dengan Romusa. Romusa itu apa sih? Secara sederhana itu adalah tenaga kerja paksa. Yaitu ada infografis, saya kalian bisa klik, nanti saya kirimkan PPT-nya juga, dan juga bagaimana ceritanya gitu. Awal tuh Romusa itu sukarela, orang tuh mau bantuin berduyun, tapi akhirnya karena tadi sekali lagi kepentingan perang yang mendesak, mau nggak mau itu jadi paksaan, orang ditangkepin, orang dipaksa bekerja, dikirim kemana-mana seperti itu. Nah, nanti imbasnya karena banyak yang jadi Romusa ini berimbas kepada pertanian gitu. Pertanian yang ada pun juga dipaksa menanam pohon jarak. Kenapa? Karena pohon jarak itu jadi bahan baku pembuatan pelumas atau minyak yang akhirnya tuh makan wilayah-wilayah buat nanam tanaman lain gitu. Akhirnya ada banyak kelaparan juga seperti itu. Itu rakyat kita tuh pokoknya benar-benar dipres untuk menanam ini semua nih. Diantara ini nih tanaman wajib masa pendudukan Jepang. Ada 4 pohon jarak, padi, karet, dan kina. Itu ada foto-fotonya dengan fungsi masing-masing. Padi sebagai bahan makanan pokok, tanaman jarak sebagai pelumas senjata, tanaman kina karet diwajibkan untuk kebutuhan perang. Kenapa? Kina untuk obat malaria karena front Pasifik itu kebanyakan di pulau-pulau Pasifik. Karet itu udah jelas sebagai ban kendaraan, fungsinya banyak lah seperti itu, dan ini wajib ditanam. Nah, ini fokusnya itu. Jadi gara-gara dipaksa tanaman seperti ini, rakyat juga kesulitan dapat bahan makanan gitu. Menderita lah gitu, udah susah dipaksa-paksa, suruh-suruh juga lagi kan. Nah, ini akhirnya nanti memicu respon dalam bentuk perlawanan di sejumlah daerah. Kurang lebih ada sekitar 7 perlawanan di sejumlah daerah. Nah, ini yang pertama ada di gerakan Korea di Biak gitu, dengan tokonya El Rum Koren nomor 2 ya tadi di Papua, karena mereka tuh udah menderita dan mau nggak mau akhirnya ngelawan gitu loh ya, terlalu menderita akhirnya pun mau nggak mau melawan gitu. 4 perlawanan Indramayu juga Haji Mahardrias karena nggak tahan terhadap kekejaman Jepang tuh, udah maksa kejam juga gitu, nggak nurut ya disiksa gitu. Perlawanan Aceh ya, ini juga ada perwira Gyugun tuh kalau nggak salah angkatan laut Teuku Hamid ya. Meskipun ada menyerah juga, tapi tetap ada perlawanan. Yang keempat itu ada perlawanan di Kalimantan dengan tokohnya itu Pangsuma, pemimpin suku Dayak, yang akhirnya dia memanfaatkan kekuatan alam Kalimantan sebagai senjata berperang lawan pasukan Jepang gitu. Jepang meskipun hidup di tropis pun juga nggak bisa menguasai hutan Kalimantan, akhirnya pun kalah Jepang. Itu mungkin yang 4 kalian belum pernah dengar ya, di gerakan Korea di Biak dengan
L. Rumkoren, Indramayu dengan Haji Madrias, Aceh Tuku Hamid, dan Kalimantan tuh Pangsuma. Nah, untuk 3 ini cukup familiar ya kalian ya. Di Aceh dicot Plieng oleh Tengku Abdul Jalil karena penderitaan, dan juga Seikere. Perlawanan Singaparna tadi yang sempat saya singgung di awal, Kiai Zainal Mustafa, masalah Seikere juga. Peta di Blitar, Supriyadi, karena masalah penderitaan masyarakat ya. Ini paling besar perlawanannya Supriyadi tadi. Nah, uniknya Supriyadi ini bahkan tidak diketahui keberadaannya gitu setelah perlawanan tersebut sampai hari ini gitu. Dan itu sumbernya dari Ruang Guru juga dan bobogrid.id. Seperti itu ya. Yang terkenal itu Supriyadi, pemimpin pemberontakan Peta di Blitar. Gitu. Kalau di Aceh tadi ada Kiai Haji Zainal Abdul Jalil. Kalau Zainal Mustafa itu di Singaparna. Kalau Rumkoren tadi di Biak, Pangsuma tadi di Kalimantan. Itu sesuai pemimpin-pemimpinnya ya. Oke. Nah, next gitu apa? Jadi perlawanan tadi karena ada kesewenang-wenang Jepang gitu. Nah, kemudian itu sekilas respon ya. Kemudian tadi dampak-dampaknya banyak banget Jepang ya. Di antaranya tadi di bidang politik kan membatasi kegiatan politik dan membubarkan dan melarang rapat serta kegiatan-kegiatan politik. Ini nanti berimbas nanti ke peristiwa proklamasi nanti gitu, yang nanti PPKI. Nah, terus ya. Dan meskipun banyak dampak buruknya atau negatif ya, tapi ada dampak positifnya. Di antaranya nggak banyak sih. Di antaranya dasar-dasar militer tadi sebagai cikal bakal BKR dan atau TNI. Nah, kemudian karena Jepang makin terdesak tadi, Jepang bikin namanya BPUPK atau Dokuritsu Junbitsu Sakai, yang mempelajari menjadi hal penting berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka dengan ketuanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Seperti itu. Tujuan utamanya apa? Menyelidiki hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka, dalam hal ini Indonesia. Nah, BPUPK itu sidang beberapa kali di antara tanggal 29 Mei hingga 1 Juni dalam menemukan dasar negara. Sidang pertamanya ada penggagasnya dan Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno ya, penggagas Pancasila. Makanya 1 Juni itu hari kesaktian kelahiran Pancasila. Seperti itu ya. Tokoh-tokohnya sekali lagi ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sidang kedua 10 Juli dan 16 Juli tadi penghasilan rumusan tentang Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian 1 Juni lahir Pancasila, 22 Juni membentuk Panitia 9 ya. Orang-orang ini semua foto-fotonya ya, tokoh-tokoh ini. Nah, kemudian seperti kita ketahui tadi, nanti BPUPK pun dibubarkan, dibentuk PPK Dokuritsu Junbi Inkai gitu tanggal 7 Agustus ya. Kemudian nanti mereka ini sebelum Rengas Dengklok ya, mereka sudah ada orang-orangnya meneruskan hasil BPUPK tadi. Nah, nanti 18 Agustus tadi PPK berhasil merumuskan dasar-dasar negara gitu di sidangnya nanti. Jadi PPK bakal mengadakan 3 sidang. Sidang pertama tanggal 18, 19, dan 22 Agustus. Nah, karena Jepang makin terdesak dalam Perang Pasifik, mau nggak mau pun Jepang menjanjikan kemerdekaan seperti itu. Tapi Jepang nanti keburu kalah gitu. Dan ini sudah dibuktikan dengan cara Jepang mengundang 3 tokoh, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk ke Vietnam menemui Marsekal Terauchi. Ini seperti itu, masalah kemerdekaan dibahas di situ. Nah, sepulang dari itu kan konteksnya adalah Jepang sudah dibom ya kota Hiroshima-nya gitu kan tanggal 6 Agustus. Kemudian muncul nanti peristiwa Rengas Dengklok tadi gitu. Karena 15 Jepang menyerah tanpa syarat, 16 beritanya pemuda itu pengen sesegera mungkin gitu karena tahu Jepang menyerah gitu. Nanti 16 Agustusnya itu ada peristiwa Rengas Dengklok di mana sekelompok pemuda itu menjemput paksa Soekarno atau mengamankan supaya lolos dari intervensi Jepang, pengaruh Jepang. Seperti itu ya. Nanti ada golongan muda pengen 16, golongan tua pengen 18. Nah, di sini ada tokoh Ahmad Subarjo yang meyakinkan bahwa bacanya tanggal 17 Agustus. Gitu, Ahmad Subarjo. Selain tadi meyakinkan golongan muda, Ahmad Subarjo tadi juga berjasa dalam merumuskan draft proklamasi. Gitu. Nah, ini perumusannya di Rumah Laksamana Maeda, ya sekarang Munasprok, Museum Naskah Proklamasi. Nah, ini adalah teks proklamasi yang kiri drafting tulisan tangan, dan tuh hasil ketikan sebelah kanan ada beberapa perubahan kalau kalian perhatikan perbandingannya ya.
Nah, di sini Soekarno berperan sebagai dalam menulis teks proklamasi yang kiri atas. Tulisan tangan. Ahmad Subarjo berperan dalam merumuskan paragraf pertama, kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu hasil Ahmad Subarjo. Baris paragraf selanjutnya itu adalah dari Muhammad Hatta. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Nah, itu ada Jakarta 17 ya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau buat Ahmad Subarjo tadi dia paragraf pertama dia, Hatta paragraf kedua yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, di sini ada peran Sayuti Melik gitu yang mengetik naskah tadi gitu. Jadi kedua naskah sumber otentik seperti itu. Nah, di sini kita tuh benar-benar gimana cara itu persatuan tetap dijaga gitu. Bagaimanapun caranya itu yang lebih penting. Ya, akhirnya proklamasi pun dilaksanakan tanggal 17 Agustus ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kemudian kan PPKI masih ada tuh 17 Agustus kita proklamasi, 18 tuh ada 3 keputusan, diantaranya menetapkan mengesahkan Undang-Undang Dasar, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai pembantu presiden. Kemudian tanggal 19 Agustus menetapkan 12 kementerian, membagi wilayah menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya serta membentuk BKR. Nah, tadi tuh pelatihan dari Heiho dan peta tadi menjadi cikal bakal BKR. Nah, 22 Agustusnya menghasilkan 3 keputusan KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, menetapkan Partai Nasional Indonesia PNI sebagai satu-satunya partai politik dan bentuk BKR seperti itu. Nah, ini 3 keputusan 18, 19, dan 22 Agustus. Seperti itu. Nah, setelah kita merdeka pun banyak ancaman dan hambatan dari Belanda ya, dan sampai kita ada beberapa perundingan, ada Linggarjati yang mengakui wilayah kita tuh Jawa, Sumatera, dan Madura. Wilayah kita kecil, diakui dengan namanya RIS waktu itu. Ya. Kemudian nanti ada namanya perundingan Renville. Jadi dari Linggarjati tadi kita tuh mengalami agresi militer pertama, masuk diserang kita beberapa kota kita, baru masuk perundingan Renville. Ya, setelah Renville ditandatanganin, lagi-lagi Belanda melanggar batasan tadi, dia menyerang ibu kota kita di Yogyakarta gitu. Imbasnya adalah kita itu akhirnya mau nggak mau presiden, wakil, dan sejumlah menteri pun ditangkap di Jogja gitu. Dan kita pun membentuk namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Seperti itu. Sebelum ketangkep itu Soekarno sempat berikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara sebagai pemegang mandat. Ya. Jadi sekali lagi tadi Linggarjati ada agresi militer pertama, Renville agresi militer kedua, dan Romroyen. Gitu. Ini nanti terkait dengan serangan umum 1 Maret nanti. Gitu. Di mana ada Sudirman ya, ada Majen Letko Soeharto juga yang terlibat pada agresi militer pertama di Jogja tadi 1 Maret, serangan umum 1 Maret gitu. Mereka merebut Yogyakarta dalam beberapa jam. Seperti itu. Nah, ini PDRI tadi yang sempat saya singgung, Syafruddin Prawira Negara sebagai pemimpin dari kabinet darurat. Tujuannya apa sih bikin PDRI? Ya itu tadi, kita tuh masih eksis gitu loh. Kita nggak bisa dikalahkan begitu saja oleh Belanda, meskipun Belanda sudah menangkap presiden, wakil, dan sejumlah menteri gitu. Puncaknya adalah setelah tadi Romroyen tadi, kita masuk ke KMB gitu, perundingan konferensi meja bundar, di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.